Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku adalah Malwarisi dan saat ini aku berkuliah di Universitas Islam Raden Rahmat jurusan Teknik Informatika, yang mana di video ini kita akan bahas sekilas tentang teknik informatika, teman-teman. Jadi apa sih teknik informatika itu, apa aja yang dipelajarin, dan bagaimana tips-tips berkuliah di teknik informatika dan apa aja yang dibutuhin untuk masuk ke jurusan teknik informatika. Secara deskripsi, jurusan teknik informatika itu adalah jurusan yang membahas tentang penggunaan komputer dan teknologi informasi untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi yang berkaitan dengan software, hardware, dan yang sejenis lainnya. Nah, tapi menurut aku pribadi, jurusan teknik informatika itu ya jurusan yang sangat-sangat kaitan eratnya dengan ngoding, teman-teman. Jadi tidak ada hari tanpa ngoding ya kalau di jurusan teknik informatika itu. Hampir setiap semester itu pasti ada yang namanya pemrograman web atau basis data, pokoknya yang berhubungan dengan pengkodingan lah gitu, pasti ada tiap semesternya gitu, teman-teman. Nah, kemudian apa aja sih yang dipelajarin di teknik informatika ini, teman-teman? Banyak sih sebenarnya yang dipelajarin, kayak mulai dari basis data atau database ya, kita sering dengar dalam bahasa Inggris, database, terus HTML, CSS, Laravel, Java bahkan, dan sedikit banyak diajarin tentang framework juga, tapi tidak begitu mendalam ya, teman-teman. Di perkuliahan ini hanya membahas tentang dasar-dasarnya aja. Jadi buat kalian teman-teman nih sekalian yang udah masuk IT dan sama kayak aku juga masih berkuliah, masih semester 4 atau yang lainnya, perlu diingat kembali bahwa kalau di kampus ini memang cuman diajarkan dasar-dasarnya aja gitu. Jadi kita perlu pengembangan lagi di luar dari perkuliahan itu. Kayak kita ambil course online. Kemarin sempat ada dari coding itu masih gratis, dari DBS Foundation Camp itu gratis, ada front end developer dan machine learning itu gratis, bisa diambil. Nah, kita belajar dari situ yang bukan di luar dari kampus. Karena kalau cuma dari kampus, mengharap dari kampus itu sangat-sangat dasar sekali. Yang mana sebenarnya itu kayaknya bisa aja kita cari di Google dasar-dasaran kayak gitu. Tapi memang perkuliahan itu sangat-sangat membantu untuk memahami tentang dunia perkodingan ini, teman-teman. Kayak tipe data atau sorting, if, pengkondisian, looping, dan itu sangat-sangat mempermudah banget untuk memahami itu ketika di perkuliahan gitu. Juga karena ada dosennya langsung kan yang langsung jelasin, jadi kita bisa tanya jawab langsung. Itu sangat memudahkan kita untuk memahami tentang pengkodingan. Selain itu juga di dunia perkuliahan khususnya teknik informatika itu kalian jangan cuma belajar tentang codingannya doang, tapi juga harus mempelajari yang namanya soft skillnya juga, teman-teman. Karena banyak yang bilang kalau mahasiswa teknik, karena di beberapa kampus teknik informatika itu juga masuk ke fakultas teknik nih ya, itu susah bersosialisasi, susah untuk mengasah skill komunikasi. Jadi alangkah lebih baiknya sambil kita fokus belajar ngoding, kita juga sambil juga melatih komunikasi kita kepada teman atau kepada tim untuk bisa lebih baik atau meningkatkan value diri kita gitu. Dan ini udah mulai aku pelajari, dan sampai sekarang pun alhamdulillah aku sendiri sekarang sudah menjadi ketua jurusan atau ketua himpunan di teknik informatika gitu, teman-teman. Dalam rangka untuk belajar cara berkomunikasi yang baik sebagai pemimpin, sebagai anggota dalam sebuah organisasi gitu, teman-teman. Nah, terus apa aja sih yang dibutuhin untuk masuk kuliah teknik informatika, teman-teman? Nah, sebenarnya yang dibutuhin itu cuman niat dan tekad. Udah itu aja sih. Laptop itu opsional, itu sangat opsional, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk punya. Kalaupun memang tidak punya, tidak apa-apa. Kalau menurutku pribadi itu nggak apa-apa. Yang penting kita punya niat dan punya tekad yang kuat. Karena zaman sekarang, teman-teman, untuk belajar website misalnya, untuk membuat HTML, CSS itu bisa pakai codepen.io di website. Ada versi online-nya. Untuk belajar juga kita ada W3 School, itu bisa kita pelajarin gitu. Dan kita bisa langsung praktek di situ. Jadi jangan beralasan kalau misalnya nggak punya laptop lah, inilah itulah. Yang penting kita mau dulu, dan yang penting kita mau sampai akhirnya ada jalannya gitu. Karena ya memang sih agak sulit kalau misalnya
kita nggak punya laptop di teknik informatika ini. Tapi bukan berarti nggak bisa teman-teman. Bisa kok, tetap bisa. Memang tapi harus keluar effort yang lebih. Yaitu. Dan ya mungkin kedepannya aku akan bikin konten tentang keseharianku sebagai mahasiswa teknik informatika dan sharing-sharing tentang dunia perkuliahan yang aku alamin dan yang aku dapatkan di dunia perkuliahan gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja sih video kali ini, mungkin bisa membantu teman-teman untuk semangat berkuliah di teknik informatika, atau yang belum mau masuk ke teknik informatika tetap semangat, karena ya teknik informatika itu bisa dibilang salah satu jurusan yang sulit karena bahasanya itu bukan bahasa kita sehari-hari gitu. Itu bahasa komputer yang harus kita pahamin. So intinya tetap semangat, sampai jumpa di lain waktu. Saya Nurwarisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.